wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Wiwin Winaningsi dari kelas 3N MSDM dengan NPM 120020301. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai materi implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Langsung saja, berikut adalah video penjelasannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Baik, langsung saja. Yang pertama ada tingkat kinerja. Yang pertama, kinerja organisasi. Pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua, kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini dipengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Yang ketiga, kinerja individu atau pekerjaan. Pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan serta karakteristik individu menurut Rumler dan Brace 1995. Selanjutnya ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja sebagai hasil bukan karakter, sifat, dan perilaku. Sedangkan menurut Richard, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Yaitu pendekatan pengukuran kinerja. Yang pertama, menurut standar kinerja dalam melakukan pengukuran, yaitu pendekatan personality traits. Yang kedua, pendekatan perilaku. Yang ketiga, pendekatan hasil. Selanjutnya ada aspek pengukuran kinerja. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, kualitas. Yang ketiga, ketepatan waktu. Yang keempat, putaran waktu. Yang kelima, penggunaan sumber daya. Yang keenam, biaya. Selanjutnya, jenis ukuran kinerja. Yang pertama, ukuran uang, ukuran upaya, ukuran reaksi, dan ukuran waktu. Yang selanjutnya ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Yang pertama, kehandalan, daya tanggap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Selanjutnya, perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran kerja dari aspek keuangan. Yang kedua, pengukuran aspek pelanggan. Yang ketiga, aspek proses bisnis internal. Yang keempat, aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya, indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Selanjutnya, indikator penilaian kinerja organisasi. Yang pertama, efisiensi. Yang kedua, efektivitas. Yang ketiga, keadilan. Dan yang keempat, daya tanggap. Selanjutnya, ukuran kerja pelayanan dikembangkan menjadi 14 unsur untuk mengukur IKM. Yang pertama, prosedur pelayanan. Yang kedua, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, tanggung jawab petugas, kemampuan petugas, kecepatan pelayanan, keadilan mendapat pelayanan, kesopanan dalam keramahan petugas, kewajaran biaya. Selanjutnya, konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja menurut The Scriber dalam Kamus Bantam English Dictionary 1979 yang dikemukakan Prawisentono 1999 berasal dari kata kinerja performance dari akar kata to perform, mempunyai beberapa entities. Yang pertama, melakukan, menjalankan, melaksanakan. Yang kedua, memenuhi, menjalankan kewajiban suatu nazar. Yang ketiga, menjalankan karakter dalam suatu permainan. Yang keempat, menggambarkan dengan suara atau alat musik. Yang kelima, melaksanakan atau menyempurnakan suatu tanggung jawab. Yang keenam, melakukan suatu kegiatan dalam permainan. Yang ketujuh, memainkan pertunjukan musik. Dan yang kedelapan, melakukan sesuatu yang diharapkan oleh seseorang atau mesin. Berikutnya ada definisi kinerja menurut Bernardin dan Russell 1993. Kinerja merupakan pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Handoko, kinerja merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Sedangkan menurut Gibson 1990, kinerja merupakan seseorang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melakukan pekerjaan.
Selanjutnya ada unsur yang terdapat dalam kinerja. Yang pertama, hasil-hasil fungsi pekerjaan. Yang kedua, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai. Yang ketiga, pencapaian tujuan organisasi. Yang keempat, periode waktu tertentu. Yang kelima, tidak melanggar hukum. Dan yang keenam, sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya yaitu pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan ada strategi organisasi, SDM, pemasaran, keuangan, dan operasional. Berikutnya, intelijensi kapital dan parameter kinerja. Yang pertama, human capital menyangkut kompetensi, skills, brain power, expertise, kreativitas, problem solving, capability, leadership, entrepreneurial, managerial skills, tacit knowledge yang dimiliki karyawan perusahaan. Yang kedua, struktural capital merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan berupa teknologi, metodologi, dan proses yang memampukannya merespons kebutuhan dan tantangan pasar. Yang ketiga, customer capital terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, suggestions, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Dari ketiga jenis kapital tersebut membentuk tiga lingkaran yang saling mengait dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation yaitu kemampuan penciptaan nilai yang ditentukan human capital, struktur kapital, dan customer capital yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu indikator kinerja organisasi. Yang pertama, performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua, harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikuantifikasi. Yang ketiga, unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan minimal. Yang keempat, hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil pekerjaan kerja dengan feedback dan learning. Yang keenam, terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan panjang. Selanjutnya, faktor peningkatan kinerja. Yang pertama ada faktor pendorong. 1. Audit modal intelektual bertujuan memonitor dan mengatur model intelektual perusahaan. 2. Audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, organisasi keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, masalah yang melekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performansi perusahaan. Yang ketiga, manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performansi keuangan dan operasional lainnya. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Yang terakhir yaitu budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi, pengetahuan, dan kinerja organisasi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.